Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah Cybersecurity, yaitu saya Ihsan dengan NIM C1 D1 21010 dari Prodi Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Langsung saja, itu yang pertama ada pengertian dari firewall dan IDS, di mana firewall ini adalah sebuah sistem keamanan yang dirancang untuk melindungi jaringan komputer dari akses yang tidak diizinkan atau ancaman dari luar. Firewall ini dapat berupa perangkat keras, hardware, atau perangkat lunak, software, yang bertindak sebagai penghalang antara jaringan internal dan jaringan eksternal, seperti internet. Sini juga ada pengertian dari IDS atau Intrusion Detection System, adalah sistem yang dirancang untuk mendeteksi dan melaporkan adanya aktivitas mencurigakan, pelanggaran kebijakan keamanan atau serangan terhadap jaringan atau sistem komputer. Dan yang selanjutnya itu ada komponen pada firewall dan IDS, di mana yang pertama itu ada Relay Based Access Control List atau ACL, di mana daftar aturan yang mengatur lalu lintas jaringan berdasarkan sumber, tujuan, protokol, dan port. Dan yang selanjutnya itu stateful inspection, itu memonitor status koneksi jaringan untuk mengidentifikasi lalu lintas yang diizinkan dan mencurigakan. Dan selanjutnya ada komponen untuk IDS, di mana sensor atau probe, di mana itu komponen yang memantau lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Dan juga selanjutnya ada event logging, itu mencatat kegiatan yang mencurigakan atau pelanggaran kebijakan keamanan dalam log. Selanjutnya itu mengapa diberlakukannya firewall dan IDS. Itu yang pertama, ada pencegahan serangan, di mana dengan menggunakan aturan dan mekanisme deteksi, firewall dan IDS dapat membantu mencegah serangan dan melindungi sistem dan data yang berada di dalam jaringan. Dan yang kedua itu ada kepatuhan, di mana penggunaan firewall dan IDS dapat membantu organisasi memenuhi persyaratan kepatuhan keamanan seperti standar PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard yang diperlukan untuk bisnis yang memproses data kartu kredit. Nah, yang selanjutnya itu ada beberapa contoh keuntungan firewall dan IDS, yang salah satunya yaitu ada keamanan jaringan yang ditingkatkan, atau juga disebut firewall berfungsi sebagai barikade pertama untuk melindungi jaringan dari serangan eksternal seperti serangan DOS atau denial of service atau serangan malware. IDS mendeteksi aktivitas mencurigakan yang mungkin lolos dari firewall sehingga membantu mengidentifikasi dan mengatasi serangan lebih lanjut. Dan yang selanjutnya itu ada unit organisasi dalam firewall dan IDS. Nah, unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan dan mengelola firewall dan IDS ini adalah tim keamanan informasi atau tim jaringan. Nah, tim ini biasanya terdiri dari administrator jaringan. Tim ini biasanya terdiri dari administrator jaringan, administrator sistem, analisis keamanan, dan manajer keamanan informasi. Mereka bertanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem keamanan seperti firewall dan IDS. Dan yang selanjutnya ada batasan teori dalam firewall dan IDS, di mana batasan teori organisasi yang terdekat atau harus patuh terhadap firewall dan IDS dapat bervariasi tergantung pada kebijakan keamanan dan persyaratan kepatuhan yang berlaku. Umumnya, organisasi harus menerapkan firewall dan IDS di sekitar batas jaringan mereka, baik itu antara jaringan internal dan eksternal maupun antara jaringan internal yang berbeda, seperti jaringan departemen yang terpisah. Nah, waktu untuk menyusun firewall dan IDS ini yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor, termasuk ukuran organisasinya, tingkat kebutuhan keamanannya, dan sumber daya yang tersedia. Namun disarankan
jika untuk menyusun firewall dan IDS ini sejak awal saat merancang dan mengimplementasikan jaringan. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.